Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Ya, hari ini saya mau bahas tentang fenomena yang lagi rame, yakni banyak anak SMA, SMP yang tidak bisa baca di Indonesia. Beberapa media mengangkat salah satu daerah di Pulau Jawa, di Pulau Nusa Tenggara, di Indonesia Timur, di Sumatera, seluruh merata di Indonesia sama mengalami fenomena ini. Banyak anak SMA yang tidak bisa baca. Pasti teman-teman juga gregetan kan? Kok bisa? Pertanyaan besar sekali ya. Kok bisa SMA nggak bisa baca? Ngapain aja? Padahal kalau orang sudah SMA itu kan sudah melalui fase SD, SMP, sudah 9 tahun di bangku sekolah loh. Tapi masih nggak bisa baca. Harusnya selesai di sekolah dasar, karena menghitung, membaca, menulis itu adalah pelajaran-pelajaran dasar yang harusnya selesai di bangku SD. Kok bisa nggak bisa baca? Apa faktornya? Siapa yang salah ini? Bahkan dalam riset PISA meletakkan Indonesia dalam posisi yang rendah dalam hal indeks literasi dan numerasi. Wah, 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 wah. Ini Indonesia emas atau Indonesia cemas nanti yang akan outputnya nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin mengajak teman-teman semua pusing bareng-bareng, gregetan bareng-bareng. Kok bisa ya SMA tidak bisa baca? Faktornya apa? Pertama, sederhananya ada yang mengatakan faktor kemalasan. Banyak siswa-siswa saat ini tidak punya daya juang, generasi strawberry dikatakan, mudah sekali mental down, isu mental health gitu ya, tidak mau dibentak sedikit mereka nangis, dikasih pekerjaan berat sedikit, tugas atau PR yang berat sedikit mereka lari gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Memang generasinya anak-anaknya yang malas gitu ya. Ada yang mengatakan faktor yang menyebabkan tidak bisa baca itu adalah karena COVID-19. 2 tahun kita dilanda pandemi. Ini menyebabkan siswa-siswa akhirnya tidak belajar tatap muka langsung di sekolah. Mereka belajar secara daring. Inilah yang bikin menurun daya baca. Mereka malas untuk mengenal abjad, suku kata, bahkan hanya lewat daring, grup WhatsApp dan lain-lain, ya tidak akan membekas gitu ya. Tidak ada evaluasi, tidak ada pengulangan, ujian pun ya hanya sekedarnya dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, ini penyebab kedua banyak yang mengatakan demikian. Namun ada yang menyangkal, kok karena faktor COVID-19 kan cuma 2 tahun. Sedangkan mereka belajar membaca itu di sekolah dasar dan SMP itu sudah 6 tambah 3 9 tahun. Harusnya kok nyalain COVID-19 yang cuma 2 tahun? Harusnya sebelumnya mereka sudah bisa baca dong. Ngapain aja sebelum COVID-19 nggak belajar? Ini ada yang ekstrim seperti itu. Jangan nyalain COVID-19. Ya, karena memang sebelum COVID-19 harusnya mereka sudah bisa baca. Anak-anak SMA ini harusnya sudah bisa baca. Nah, ada lagi yang mengatakan selain faktor kemalasan, faktor COVID-19, ada yang mengatakan karena memang faktor generasi Z dan generasi Alpha saat ini, ya kebanyakan anak-anak sekolah sekarang generasi Z, generasi Alpha kan, adalah generasi yang sudah tidak penting lagi untuk belajar membaca. Mereka ketika punya curiosity, keingintahuan untuk mengakses sebuah pengetahuan, tinggal tanya di ChatGPT, tinggal tanya di Google, tinggal tanya di Gemini dan lain-lainnya. Sudah terlalu banyak AI yang membantu anak-anak sekarang ini untuk untuk mencari pengetahuan. Untuk apa lagi membaca? Jadi fase membaca ini saat ini dilompati. Orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu tidak lagi melewati fase membaca. Mereka langsung pencet sosmed, tinggal tanya Google, siapa nama
tokoh dalam pejuang kemerdekaan langsung muncul di aplikasi. Bayangin, mereka sudah tidak perlu lagi belajar membaca. Ada juga yang mengatakan yang lebih kompleks lagi. Jadi teman-teman, ini yang lebih kompleks lagi ya. Kenapa mereka tidak bisa baca? Karena faktor dunia sekarang sudah semakin sibuk. Satu, guru-guru sudah tidak 100% lagi tugasnya mengajar. Saat ini, guru sudah disibukkan dengan administrasi yang menumpuk. Guru yang sudah disibukkan oleh tugas bikin konten lah, tugas bikin aplikasi lah, tugas pelatihan yang menumpuk lah, dan lain-lainnya. Jadi tidak lagi 100% waktunya habis untuk mengajar. Bayangin aja, sudahlah anaknya kayak gitu, tipe anaknya yang saat ini kayak gitu, gurunya overworking, kebanyakan job, tidak lagi 100% ngajar. Mereka sibuk bikin konten, sibuk jadi tim inilah, sibuk di organisasi B, sibuk A dan lain segala macamnya. Bayangin bagaimana jadinya guru kegiatan belajar mengajarnya kacau balau pasti. Apalagi di sekolah-sekolah di pelosok-pelosok yang gurunya sedikit. Sudahlah gurunya sedikit, overworking, anaknya juga akhirnya responnya lambat. Itu kalau kita mau berpikir lebih kompleks lagi, jangan-jangan ini juga mempengaruhi faktor guru yang overworking ini. Yang berikutnya lagi, faktor orang tua juga yang gini. Orang tua di zaman dulu biasanya itu jam 12 sudah selesai bekerja loh. Orang tua yang kerja di sawah jam 12 pulang. Orang tua yang kerja di kantor jam 1 pulang, sudah ada di rumah. Yang kerja di dunia kerjanya. Jadi sempat untuk orang tua zaman dulu itu sempat untuk mengevaluasi anak-anak, sempat untuk mengayomi ketika anak mau bikin PR dan lain-lainnya. Kalau orang tua zaman sekarang kerja pulang jam 4, bahkan sering lembur, pulangnya malam, nginep di kantor dan lain-lainnya. Jenis pekerjaan-pekerjaan yang jarang pulang. Jadi nggak ada lagi orang tua yang nemenin anak bikin PR saat jam 1 siang, atau bareng-bareng dengan anak ngaji setelah maghrib, atau setor hafalan, malam-malam bacain cerita, nyanyi bareng-bareng anak sebelum tidur. Nggak ada lagi. Karena orang tua sudah semakin kompleks zaman sekarang ini. Dunianya sudah bukan rumah tangga lagi. Mereka sudah sibuk di pekerjaan yang nyaris 24 jam. Jadi anak ini mau baca atau enggak, bisa baca atau enggak, sudah enggak terkontrol lagi oleh orang tua. Nah, berikutnya lagi yang menurut saya yang jauh lebih kompleks lagi adalah karena ekosistem pendidikan kita yang sudah tidak mensupport lagi kegiatan yang paling dasar, yaitu kegiatan belajar mengajar. Banyak institusi pendidikan yang sudah jauh dari tupoksinya, tidak lagi fokus pada tupoksinya. Mereka sudah sibuk di kantor-kantornya itu, sudah sibuk ngurusin hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi. Mereka sibuk kegiatan HUT RI, ya penting, tapi nggak utama itu. Yang utama adalah mengevaluasi, mengontrol, membuat kebijakan di dunia pendidikan. Harusnya sibuk di acara HUT TNI lah, acara HUT Polri lah, acara Hari Ibu, Hari Kartini, semakin banyak kegiatan-kegiatan rutinitas yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi. Habis untuk kayak gitu aja sekarang ini kantor-kantor kita itu. Instansi kita habis untuk acara-acara yang di luar tupoksinya. Jadi wassalam dengan evaluasi
sudah angkat tangan lah, apa itu progres pendidikan udah nggak kelihat lagi gitu ya. Ya gimana? Ini curhatan saya dan penglihatan pendek saya, sepengetahuan yang kebodohan saya gitulah ya. Jangan-jangan kalau teman-teman juga punya unek-unek lain, kenapa banyak anak-anak sekarang pada nggak bisa baca, apa gitu ya. Saya juga sebenarnya ada pendapat lain ya, tapi masih belum terlalu ini juga, belum terlalu dalam ya. Pendapat lain itu adalah mengenai apa ya, dunia media, internet dan segala macam, ataupun penyakit-penyakit sosial yang ada di dunia maya itu sudah semakin cepat membuat distraksi kepada anak-anak. Mereka belum sempat menghafal abjad, sudah muncul film-film baru yang harus mereka tonton, seri-seri game baru yang harus mereka tamatkan. Mereka belum sempat menghafal suku kata, sudah ada judi online baru yang mereka ikuti dan lain-lainnya. Padahal dengan semakin cepat dan semakin banyaknya penyakit sosial, khususnya di sosial media, di genggaman gadget ini, harusnya ekosistem ini juga bisa meresponnya dengan cepat. Harusnya misal di desa-desa dibuatkan pusat internet edukasi yang cepat, dibuatkan edukasi literasi mengenai digital, diperbanyak gitu ya. Terus lagi orang-orang yang pelopor pendidikan yang ada di desa-desa itu difungsikan kembali. Para orang-orang sesepuh, guru-guru ngaji, atau orang-orang yang dihormati, pemangku adat yang ada di dusun-dusun, di desa-desa, itu difungsikan kembali. Kalau enggak, kita bakal terkubur ya. Karena sekarang ini banyak orang yang sudah tidak peduli mau anak-anak bisa baca atau tidak, mereka nggak peduli. Karena di atas kita ini, orang-orang di atas kita, mereka para oligarki atau orang-orang para elit di atas kita sudah nggak peduli lagi kita ini bisa baca atau enggak, generasi kita ini melek literasi dan numerasi atau enggak, itu mereka udah nggak peduli. Yang penting menghasilkan industri ini, menghasilkan income bagi mereka. Kita menjadi konsumen yang baik bagi produk-produk mereka. Kita menjadi mengikuti arus yang dibuat oleh mereka. Kita diarahkan untuk menjadi pekerja-pekerja yang berupah rendah bagi industri-industri mereka. Yang penting kita mau dibayar murah menjadi pekerja-pekerja di bisnis-bisnis mereka. Para elit, para oligarki kita itu sudah nggak peduli lagi. Kalau nggak ada lagi ya yang peduli dengan anak SMA ini bisa baca atau enggak. Ini mirisnya itu seperti itu. Ya, ini curhatan saya. Bagi yang pro dan kontra silahkan tulis di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.